Asri, umurku 28 tahun. Aku nekat menjadi seorang TKW ke luar negeri demi mencari uang dan demi kelangsungan hidup keluargaku. Terutama dengan ridho anakku yang gak pernah bisa lepas dari aku. Hatiku sangat hancur waktu melihat Ridho menangis. Dan kenyataannya aku tidak akan bertemu dengan Ridho dalam waktu yang cukup lama. Tapi aku harus melakukannya demi masa depan Ridho dan anakku. Aku benar-benar dibohongi mentah-mentah. Aku diperlakukan secara tidak manusiawi. Aku dipukul, dicaci. Uangku hilang. Udah aku cari kemana-mana, nggak ada yang nyuli. Bukannya tadi itu Nyonya ngasih uang ke saya toh. Coba Nyonya ingat-ingat lagi, masa Nyonya lupa? Ngapain aku ngasih uang ke pembantu? Itu kan tugasnya Chandra. Saya tinggal kerja malah kamu enak-enakan nipu mama saya udah pikun. Kurang ajar kamu ya. Allah, aku ini manusia. Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Bu, jangan pergi, Bu. Ridho nggak mau kehilangan Ibu. Sayang, dengerin Ibu. Ibu ke Taiwan Ibu untuk cari uang, sayang. Buat masa depan kamu. Ibu juga cuma 2 tahun kok, sayang. Ibu janji nanti Ibu pulang bakal bawa uang yang banyak buat beli mainan. Ridho takut kalau Ibu nggak pulang kayak Bapak lagi. Ibu janji, Ibu pasti pulang, sayang. Kamu nggak boleh sedih, ya? Tapi Ridho takut sendiri, Bu. Ridho nggak usah takut. Kan ada Paman di sini. Paman janji, Paman bakal jagain Ridho selama ibunya Ridho pergi ke luar negeri cari uang, ya? Iya bener, sayang. Kamu harus nurut sama Paman dan Bibi, ya? Ridho benci sama orang yang nabrak Ayah sampai mati. Enggak, sayang. Ini semua udah takdir Allah, sayang. Ridho nggak boleh nyalahin siapapun. Ya? Doain. Siang, Bu. Siapa ya? Saya Tio. Saya agen TKW yang sengaja mengantarkan jasa pembantu untuk Bu Sandra. Oh iya, saya Bu Sandra. Ya udah kalau gitu, silakan masuk. Iya, Bu. Jadi ini ya pembantu yang mau kerja sama saya, Mas Tio. Iya, Bu. Oke, siapa nama kamu? Nama saya Astri. Oh, kamu punya paspor kan? Bentar. Nih, paspor saya. Sini, kamu sini. Iya. Oke, sementara selama kamu kerja sama saya yang simpen paspor ini. Saya langsung terima aja ya kamu kerja di sini. Terima kasih banyak, Nyonya. Pertama-tama, kamu langsung tolong cuci baju ini dulu. Saya tidak mau sedikit pun ada nodanya. Jelas? Maaf Nyonya, saya di sini kan
kerjanya katanya ngurusin nenek tua. Kamu dengar ya, saya gaji kamu di sini sebagai pembantu rumah tangga. Artinya dari nyuci, ngepel, gosok, masak, plus ngerawat ibu saya yang sudah tua. Itu kerjaan kamu di sini. Bukannya sudah ada 2 pembantu toh Nyonya? Oh, pembantu di sini nggak ada, cuman ada 1 pembantu, yaitu kamu. Tapi kata Mas Tio, Stop. Diam ya Asri, saya udah mau kerja. Nggak ada waktu lagi berdebat sama kamu. Kamu udah jelaskan kerjaan di sini apa aja. Nanti saya jelasin lagi di belakang. Saya mau siap-siap dulu. Ya? iya Nyonya. Aku harus tanya sama Mas Tio ini. Kata Mas Tio kan aku kerja di sini ngurus nenek. Tapi kenapa jadinya aku ngerjain semuanya ya? Loh, Mas Tionya kok udah nggak ada ya? Perasaanku nggak tenang ini. Sepertinya ada yang nggak beres di rumah ini. Ternyata Mas Tio itu udah bohongin saya. Omongan dia itu nggak sesuai sama kenyataan yang ada di sini. Aku benar-benar tertipu sama dia. Demi anak aku harus kuat ngejalanin semua ini. Sandra! Sandra! Iya, permisi Nyonya. Siapa kamu? Saya asisten. Maling kamu ya, maling. Maling. Keluar, Bukan Nyonya. Saya bukan maling. Saya asisten rumah tangga sini. Tolong, ada maling. Nyonya, Nyonya jangan teriak-teriak gitu. Nyonya, henti kok Nyonya. Nyonya jangan teriak-teriak. Saya bukan Tenang. Maling, Mas. Ada maling di rumah Bukan, ini bukan, ya. bukan. Ini bukan maling ah. Ini Bi asli. Dia datang dari Indonesia buat jadi asisten rumah tangga di sini ya. Nanti kalau nenek butuh keperluan, tinggal hubungi Bibi aja. Sini Bi. Iya. Nyonya, saya Astri. Ya udah. Aku pergi belajar dulu lah. Iya. Sini. Tuh, bikinin aku minum teh. Anget. Iya, saya bikinkan ya. Tunggu dulu di sini ya, Nek ya. Ya, saya ke belakang sebentar. Aku harus bisa cepat beradaptasi dengan pekerjaanku. Biar nanti tidak mengecewakan Nyonya Sandra. Oke, berarti aku harus semangat demi anak aku. Bi. Iya, Tuan Muda. Ada yang bisa saya bantu? Wo cuma mau bilang kalau buat maafin sikapnya Nai. Maaf, Tuan. Nenek. Nenek. Oh, nenek, Tuan. Iya wajar, soalnya kan dia sering lupa. Dia kan udah pikun. Iya, Tuan. Enggak apa-apa. Saya bisa ngerti. Lagi pula kan Nyonya Ong baru ngeliat saya pertama kali. Jadi ya wajar kalau Nyonya itu kaget dan histeris. Syukurlah Bibi bisa ngerti. Sebenarnya Nai itu orangnya baik kok. Iya, Tuan. Saya bisa ngerti. Terima kasih banyak ya, Tuan. Iya, sama-sama Bi. Semoga Bibi betah ya kerja di tempat ini. Ya, amin. Asri! Tuan, sebentar ya. Saya dipanggil sama Nyonya.
Oh, iya. Ya, permisi Tuan. Iya. Iya Non. Lama banget sih. Hari pertama kerja aja bikin bad mood. Jauh-jauh dari Indonesia, berguna dikit dong di sini. Maaf Non, tadi saya habis beberes di ruang tengah. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya setiap saya panggil kamu, kamu harus datang. Detik itu juga. Iya, saya ngerti Non. Aku nggak mau tahu gimana caranya. Dalam 3 jam, gawon kita harus selesai. Iya Non, akan saya kerjakan. Ya udah cepet, awas sampai rusak. Bi Asri, angkat telepon cepetan. Iya Non, ya. Halo, selamat siang. Halo, siapa ini? Nyonya, ini Asri. Asri, sekarang juga kamu jemput Miko ke tempat penitipan anak ya. Jemput Denny kok. Iya Nyonya. Nah, jangan lupa juga kamu ngomong sama dia bahwa Miko tidak akan datang lagi ke daycare. Jelas? Iya Nyonya. Ya udah. Sekarang kamu kerja dulu deh, lanjutin. Nanti kamu jangan lupa jemput Miko, oke? Ya baik Nyonya. Waduh, saya disuruh jemput Denny kok. Saya kan nggak tahu alamatnya. Maaf Non. Non tahu ndak alamat penitipannya Denny kok? Terus hubungannya sama aku apa? Saya kan baru hari pertama kerja di Taiwan. Jadi saya ndak tahu alamatnya Non. Ya itu udah kerjaan kamu lah. Cari aja sendiri, aku nggak peduli. Iya Non, baik. Yaudah cepet sana. Bibi mau jemput Miko. Iya, tadi Nyonya nyuruh saya untuk jemput Denny kok. Tapi saya kan nggak tahu alamatnya Tuan. Ya udah, bareng aja. Aku mau les kok. Bener Tuan? Alhamdulillah. Ya, makasih banyak ya Tuan muda. Iya, sama-sama. Ayo Tuan. Miko. Ini Miko. Halo. Kenalin, Bi Asri. Kita pulang yuk. Gak mau aku lagi. Miko, ini Bi Asli. Bi Asli yang mau lawat kamu. Kamu nurut ya sama Bi Asli ya. Ya sayangnya, kita pulang yuk. Tadi Mama pesan Bi Asri untuk jemput. Pulang ya sayangnya. Mau digendong? Mau? Ya. Hari pertama hamba kerja di Taiwan. Berilah ketabahan pada hamba. Berilah kesehatan sama hamba ya Allah. Lagi ya, Nek ya. Hamba ikhlas ngejalanin semua ini demi keluarga hamba. Bi, shawl aku mana? Aku harus pakai shawl nih. Iya Non, tunggu sebentar ya, saya ambilkan dulu.